terbuat dari apakah kenangan, harapan, impian, keberhasilan, kegagalan, sebuah perjalanan tidak henti, sampah. Sejak yang aku ingat, aku tidak percaya ketika mereka menyebutnya itu cinta. Halus. Sinar mentari halus menyentuh wajahnya. Kembali lagi di Bicara Film, masih bersama saya dan juga Adiat Mika, salah satu sutradara ya dibilang sineas muda yang lagi mau naik daun, ulet kali ya. Kita akan bahas sekarang film Isyarat dan juga apa sih konsep Omnibus itu sebenarnya gitu, dan dari mana sebenarnya asalnya dan kok bisa rame sampai sekarang gitu. Langsung Mik ya, Omnibus itu gue pernah baca itu di Amerika Serikat tuh udah lama banget, sekitar 80-an tuh udah ada gitu. Sekarang di Indonesia baru rame, dan sebenarnya itu film Omnibus itu kadang-kadang susah dimengerti juga loh, gitu, karena beda-beda tema gitu, tapi maksudnya beda-beda jalan cerita, cuma satu tema. Gitu. Kalau lo ngeliatnya gimana di Indonesia sekarang? Well ya, memang menarik, kayak kata lo sendiri, memang definisi Omnibus itu banyak variasinya dan jenisnya juga banyak. Wah, kalau misalkan kita tarik garis besarnya, itu film kesatuan dari film pendek. Ada lagi yang menyebutnya itu antologi, film antologi gitu. Jadi kayak ada beberapa film jadi sebuah satu menjadi sebuah film yang besar gitu. Menarik gitu kan, karena semenjak tahun 2000, semenjak 3-4 tahun yang lalu mungkin film Omnibus menjadi sebuah primadona baru di dunia film, di mana ya udah kita sesama filmmaker gitu, kita bikinnya kita gabung jadi sebuah film panjang gitu kan. Itu menjadi sebuah apa ya? Sebuah media alternatif juga bagi filmmaker pendek. Mereka pengen bikin film panjang, budgetnya besar gitu kan, ya daripada kita bikin sendiri, kita gabung jadi satu aja gitu. Film Indonesia pertama yang benar-benar ngetren film sebuah omnibus yang benar apa ya, memajuk dan secara tak langsung juga menjadi sebuah titik baru per film Indonesia, Kuldesak tahun 98. Oh, Rudi? Mira Lesmana, Nante Agnes, Rizal Mantovani, sama Riri Riza. Itu film pertama yang apa namanya, ini film apaan nih, jadi film banyak jadi satu film, ini film apa, jenis apa nih gitu. Penonton waktu itu heboh gitu kan. Terus kembali lagi ke Isyarat. Lu tadi sempat di segmen satu terakhir sempat bilang bahwa Isyarat itu salah satu film lo gitu. Nah, itu berapa sutradara? Film Isyarat sendiri itu ada 5 sutradara pada waktu itu. Gua, Reza Hardian, terus ada Asmiranda, ada Doni Alamsyah, dan ada Monty Tiwa. Ada Monty Tiwa? Ada Iva waktu itu? Iya, ada Iva Ivana juga. Doni Alamsyah, terus itu bercerita tentang apa? Filmnya sendiri menarik gitu, konsepnya menarik. Itu bercerita tentang orang-orang yang memiliki kekuatan indigo gitu, sixth sense indigo. Sekarang pertanyaan indigo itu apa sih? Gitu kan, dan itu memang panjang lagi kita ngomongin indigo. Film itu apa ya? Mencoba menginterpretasi lah. Ini ada orang yang punya sebuah kekuatan di batas nalar, di luar nalar gitu kan. Cuman bagaimana kita sebagai filmmaker gitu kan ditantang untuk merepresentasikan menceritakan menjadi sebuah cerita gitu. Gitu. Itu sih menarik. 5 sutradara, satu tema. Nah, itu gimana nyatuinnya? Menarik karena waktu itu memang filmnya itu awalnya memang berdiri sendiri. Lalu waktu di tengah jalan kami merasa bahwa wah, ini kalau misalnya saya sendiri tambah apa ya, jadi janggal gitu, tidak ada soulnya gitu. Jadi kita mencoba merajutnya menjadi sebuah cerita, dan memang proses kreatifnya seperti itu. Kita sudah membuat cerita masing-masing, lalu kita mencoba merajut ulang gitu kan, merajut ulang menjadi sebuah benang merah. Lalu kita mencoba membuat sebuah cerita baru di mana, oh ya, inilah menyambungkan semua ceritanya. Gitu. Dalam perkembangannya, kalau di Indonesia tadi lu bilang bahwa
itu kumpul dari film pendek. Yang gimana kalau budgetnya ini murah, udah digabungin gitu kan. Di Amerika sendiri atau dunia lah, lu ngeliatnya gimana? Itu emang film pendek yang dibuat serius, emang omnibus dengan 5 sutradara, lu bikin film nih, lu bikin film nih gitu. Yang emang budgetnya gede atau emang sama sih? Well, menarik karena di Amerika sendiri, ya well, di luar negeri ya, bukan hanya di Amerika ya. Memang banyak sekali cara-cara untuk membuat film, dan memang film omnibus itu adalah sebuah cara biasanya memang untuk menggabungkan filmmaker tersebut gitu kan. Salah satu contoh yang paling terkenal itu film Paris I Love You, Paris Je t'aime, itu diproduksi saya lupa tahun 2003, 2004 kalau nggak salah. Filmnya menarik, sutradaranya seluruh sutradara dari seluruh dunia digabungkan jadi satu, lalu membuat temanya satu, kota Paris, gitu kan. Memang cara-cara itu sendiri, memang ke antologi film tersebut memang menjadi sebuah ciri khas tersendiri gitu. Sekarang again kembali kepada bagaimana produsernya menggunakan ini ada sebuah format film omnibus atau film antologi atau film apapun itu. Bagaimana membuatnya menjadi sesuatu yang menarik. Film Crash, pemenang Oscar tahun 2006 kalau nggak salah, Paul Higgins. Itu juga sebenarnya film omnibus, ceritanya nyambung aja. Sutradaranya tapi satu, cara bertuturnya yang seperti film omnibus. Menang Oscar. Waktu itu saya ngana Brokeback Mountain itu, saya ingat banget. Jadi banyak sekali cara-cara. Sekarang bagaimana sebagai filmmaker, produser, sutradara, penulis, ini ada format membuatnya menjadi sesuatu yang menarik. Itu tantangannya. Itu tantangannya. Terus setelah Isyarat itu film pendek yang lo bikin apa? Gue sempat membuat, gue adalah tipe sutradara yang filmmaker yang ingin selalu mencoba menggali sebuah genre gitu kan. Gue sempat masih belajar itu komedi satir. Gue sempat bikin thriller, sempat bikin drama romance gitu. Terus abis itu gue mencoba untuk gimana kalau gue bikin sebuah thriller gitu kan. Menarik gitu kan. Dan waktu itu gue sempat bikin sebuah film. Gue menulis sebuah film judulnya Akar dari 6. Seperti biasa. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bicara film. Setelah ini kita akan ngebahas film pendek dari Adiatmika berjudul Akar dari 6. Tetap di Bicara Film. Kalau misalkan lu lagi kerja di kantor, lagi di kuliah gitu, terus orang nanya ke lu, kok lu masih hidup sih?